Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Irianti. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Metodologi ijtihad dalam Islam merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Ijtihad sendiri secara bahasa berarti berusaha keras dan mencurahkan tenaga baik fisik maupun mental untuk mencapai suatu tujuan. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad adalah usaha seseorang mujtahid atau orang yang beristihad untuk menggali hukum-hukum syariat dengan cara istinbat, yaitu penarikan kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad adalah kesungguhan usaha dalam mengetahui hukum-hukum syariat. Adapun fungsi ijtihad memiliki beberapa fungsi penting dalam perkembangan hukum Islam, antara lainnya yang pertama al-ruju atau kembali, dalam arti mengembalikan ajaran Islam kepada sumber-sumber aslinya atau Al-Quran dan Sunnah ketika terdapat penjelasan yang tidak relevan. Yang kedua adalah al-ihya, menghidupkan, dalam artian menghidupkan nilai-nilai ajaran Islam agar dapat menjawab tantangan zaman. Yang ketiga yaitu al-inabah atau pembenahan, dalam artian menata kembali ajaran Islam berdasarkan konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya yaitu rukun ijtihad. Sebelum melakukan ijtihad, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, memahami dan menguasai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis terkait hukum. Yang ketiga, memahami ijma atau kesepakatan para ulama terdahulu. Yang keempat, menguasai metode kias dan kaidah-kaidah usul fikih. Selanjutnya yaitu metode ijtihad. Para mujtahid menggunakan berbagai metode dalam ijtihad untuk menentukan hukum, antara lain yang pertama yaitu kias atau analogi berdasarkan kesamaan antara kasus baru dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Yang kedua yaitu istihsan atau memilih pendapat yang lebih baik atau lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Yang selanjutnya yaitu istislah, yaitu mencari kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum. Dan yang selanjutnya yaitu sad al-dahriyah atau dalam artian menutup jalan menuju kerusakan dengan melarang sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan. Nah, metode-metode ini memungkinkan para mujtahid untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat sehingga hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, di sini kesimpulannya yaitu metodologi ijtihad adalah bagian integral dari dinamika hukum Islam yang memungkinkan umat muslim untuk menghadapi tantangan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Poligami dalam Islam adalah praktik memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan yang diizinkan dalam syariat Islam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Adapun dasar hukum poligami dalam Islam, poligami sendiri diatur dalam Al-Quran terutama dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, dan jika takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak para wanita yang yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Adapun syarat-syarat poligami yaitu yang pertama, mampu bersikap adil, yang kedua, berkemampuan finansial, dan yang ketiga, mendapat persetujuan dari istri pertama. Pandangan saya sendiri terhadap orang yang berpoligami adalah tidak salah, tetapi alangkah baiknya untuk tidak dilakukan dikarenakan terkadang seorang laki-laki seringkali sulit untuk menerapkan sikap adil sehingga menjadi
penyebab konflik, kecemburuan dalam hati, serta ketidakpuasan terhadap keadilan seorang suami. Feminisme atau gerakan kesetaraan gender adalah suatu aliran pemikiran dan gerakan sosial yang berfokus pada perjuangan untuk mencapai kesetaraan hak dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki. Ada beberapa aliran feminisme yang mencerminkan perspektif dan pendekatan yang berbeda. Yang pertama yaitu feminisme liberal, yaitu fokus pada kesetaraan hukum dan politik melalui reformasi sistematis dalam masyarakat. Yang kedua, feminisme radikal, yaitu menyatakan bahwa patriarki adalah sistem opresif yang harus dihancurkan untuk mencapai kesetaraan yang sejati. Yang ketiga yaitu feminisme marxis atau sosial, yaitu mengaitkan penindasan perempuan dengan sistem kapitalis dan berjuang untuk perubahan ekonomi sebagai bagian dari perjuangan feminis. Selanjutnya yaitu feminis interseksional atau memperhatikan bagaimana identitas ras, kelas, orientasi seksual saling berinteraksi dalam pengalaman penindasan perempuan. Yang terakhir, feminisme postmodern mengkritik narasi tunggal tentang pengalaman perempuan dan menekankan keragaman pengalaman serta konstruksi sosial dari gender. Islam secara historis telah mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menekankan pentingnya menghormati martabat manusia, seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 49, Allah berfirman bahwa semua manusia diciptakan dalam satu jiwa, yang menunjukkan kesetaraan dan penghormatan terhadap setiap individu. Banyak prinsip dalam hukum Islam sejalan dengan prinsip HAM internasional, seperti yang pertama, keadilan. Hukum Islam menekankan keadilan sebagai salah satu pilar utama yang sejalan dengan prinsip HAM untuk perlindungan hak-hak individu. Yang kedua, kasih sayang. Nilai kasih sayang dalam Islam mendorong perlindungan terhadap sesama manusia, termasuk hak-hak mereka. Yang ketiga, kebangsaan beragama. Islam mengakui hak untuk memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Sikap terhadap hak asasi manusia adalah mendukung HAM, sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Pendekatan fenomenologi dalam studi Islam adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman pengalaman keagamaan individu dari sudut pandang mereka sendiri. Pendekatan ini berusaha untuk menggali makna dan esensi dari pengalaman religius tanpa mengedepankan prasangka atau penilaian dari luar. Adapun contoh pendekatan fenomenologi dalam studi Islam yaitu yang pertama, acara tahlilan. Penelitian tentang cara tahlilan yang merupakan doa bersama setelah kematian dapat dilakukan dengan wawancara para peserta untuk memahami makna ritual ini bagi mereka dan bagaimana mereka menghayatinya dalam konteks kehilangan. Yang kedua, ziarah ke makam. Mengkaji praktik ziarah ke makam dengan mendalami pengalaman individu saat berziarah, termasuk harapan, doa, dan refleksi pribadi yang muncul selama proses tersebut. Yang ketiga yaitu perayaan saketanan. Meneliti perayaan saketanan yang diadakan untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara mendalami pengalaman masyarakat dengan merayakannya serta nilai-nilai yang mereka anut terkait tradisi tersebut. Pertama, pendekatan sosiologi. Mempelajari agama sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan struktur, norma, dan interaksi dalam masyarakat. Adapun salah satu contohnya adalah perayaan hari raya, yaitu menganalisis bagaimana perayaan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri dalam membentuk identitas komunitas dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat.
Yang kedua, pendekatan antropologi lebih berfokus pada aspek budaya dan praktik keagamaan. Adapun salah satu contohnya adalah ritual ziarah, yaitu penelitian tentang praktik ziarah ke makam para wali atau tokoh Islam, termasuk makna spiritual dan sosial yang terkandung dalam ritual tersebut.